Halo semuanya, langsung aja ya. Di pembahasan kita kali ini, kita bakal ngebedah topik yang bener-bener nempel sama keseharian kita, tata kelola digital dan partisipasi publik. Ini semua disarikan dari riset mendalam Dr. Muhammad Firdaus. Yuk, kita mulai. Oke, coba bayangin deh. Dulu tuh hubungan pemerintah sama warganya ibarat pemerintah lagi berdiri di atas menara tinggi. Mereka bikin aturan di atas sana, terus tinggal diteriakin aja ke bawah. Kita yang di bawah ya cuma bisa dengerin. Kaku banget kan? Nah, tata kelola digital ngerubah ini 180 derajat. Sekarang, ibaratnya kita pindah ke panggung konser. Di era digital ini, kita bukan lagi cuma penonton pasif di bawah panggung. Teknologi lah yang ngasih kita akses buat ikut naik ke panggung, ngasih masukan, kolaborasi, bahkan ikut nentuin lagu apa nih yang bakal dimainin selanjutnya. Biar gampang ngebayanginnya, coba deh ingat-ingat seni tradisional kita, kayak lenong Betawi atau ludruk Jawa. Kalau kalian pernah nonton, pasti tahu kan, walaupun udah ada naskahnya, jalan ceritanya tuh bisa berubah seketika tergantung interaksi sama penontonnya. Aktornya ngelempar candaan, penonton nyaut, dan cerita bisa belok ke arah yang beda. Ada improvisasi yang nyata di situ. Nah, tata kelola digital itu persis kayak gitu. Dia ngasih ruang buat improvisasi dalam bikin kebijakan. Kita jadi partisipan aktif yang ikut ngebentuk alur cerita negara kita sendiri, bukan cuma duduk diam nonton. Nah, yang menarik nih, semua interaksi gaya baru tadi ternyata ada istilah resminya loh. Namanya e-participation atau partisipasi digital. Kalau merujuk ke definisi dari PBB, tepatnya dari UNDESA, e-participation itu intinya adalah pakai alat-alat digital buat ngelibatin masyarakat waktu pemerintah lagi ngambil keputusan. Jadi ini bukan sekedar ngomongin pemerintah punya akun sosmed terus pamer foto kegiatan ya. Enggak, ini tentang gimana teknologi benar-benar narik kita masuk ke ruang rapat mereka, di mana suara kita bisa langsung ngubah rancangan kebijakan yang lagi dibikin. Terus, praktiknya gimana? UNDESA ngebagi e-participation ini jadi 3 langkah yang super logis. Langkah pertama, e-information. Ini fondasinya, alias pemerintah ngasih kita akses yang gampang buat dapat data atau info. Nah, kalau kita udah pegang infonya, kita naik ke level 2, yaitu e-consultation. Di tahap ini, pemerintah mulai rajin nanya ke publik, bikin konsultasi online gitu. Terus puncaknya ada di langkah ketiga, yaitu e-decision making. Disinilah keputusan akhir diambil dengan benar-benar ngelibatin pendapat warga. Jadi kerasa banget kan evolusinya? Dari yang awalnya cuma dikasih tahu, sekarang kita jadi pihak yang ikut nentuin tindakan nyata. Tapi gimana kita tahu sebuah negara beneran ngejalanin 3 langkah tadi atau cuma pura-pura? Jawabannya ada di papan skor global yang namanya e-participation index dari UNDESA. Indeks ini yang ngukur sejauh mana pemerintah mau repot-repot ngefasilitasi partisipasi warganya lewat teknologi digital. Dan yang keren dari sistem ini adalah mereka nggak akan ngasih nilai tinggi ke negara yang cuma punya banyak website canggih. Nggak. Yang dinilai itu komitmen nyatanya. Apakah sistem yang dibuat benar-benar ngasih jalan buat warganya buat ngaruhin kebijakan? Ngomong-ngomong soal ngasih jalan, ada satu perumpamaan brilian dari Dr. Firdaus yang benar-benar pas nih. Beliau bilang kalau pemerintah itu diibaratkan rumah, maka platform digital itu pintunya. Masuk akal banget kan? Bayangin pemerintah punya rumah super megah, kebijakan dalamnya bagus-bagus. Tapi, apa gunanya kalau pintunya, kayak aplikasi pengaduan atau website laporannya, itu disembunyiin, macet, atau malah kuncinya rusak? Pintu digital ini hukumnya wajib buat kelihatan jelas dan gampang dibuka. Kalau ribet, ya masyarakat sebagai tamunya pasti males duluan buat masuk. Jadi, langkah konkretnya gimana biar dapat pintu yang gampang dibuka ini? Ada 3 syarat mutlak nih buat platform digital yang efektif. Pertama, pastinya harus user-friendly alias gampang dipakai. Siapapun, mau anak muda sampai lansia, harus bisa pakai tanpa bikin pusing. Kedua, prosesnya harus transparan. Kita harus tahu laporan kita larinya ke meja siapa. Dan yang ketiga, harus ada umpan balik yang jelas. Kalau kita ngelaporin jalanan bolong, ya minimal ada notif kayak yang ngasih tahu kalau laporan kita udah diterima dan lagi diproses. Tanpa 3 hal ini, aplikasi pemerintah tuh ujung-ujungnya cuma jadi pajangan etalase doang. Nggak ada interaksi nyata. Kalau platformnya gagal, siap-siap aja ketemu sama mimpi buruk yang namanya partisipasi semu atau tokenistic participation. Ini bahaya banget loh. Ini tuh kondisi di mana pemerintah seolah-olah ngasih ruang buat kita ngomong, tapi sebenarnya cuma buat formalitas aja. Nggak ada niat buat bener-bener dengerin. Bayangin aja sebuah kotak saran di pojokan kantor pemerintah. Kotaknya kinclong, tulisannya gede, tapi nggak ada satupun pegawai yang punya kunci buat ngebuka kotak itu. Nah, bikin aplikasi mahal-mahal, tapi masukannya nggak pernah diolah, ya persis kayak kotak saran kosong tadi. Bener-bener ngerusak kepercayaan publik secara perlahan. Memang sih, ngehindarin bikin kotak saran kosong itu bukan satu-satunya tantangan. Menurut riset dari Medallia, realita di lapangan tuh punya beberapa hambatan utama. Yang paling kerasa pastinya kesenjangan digital. Kita nggak boleh lupa loh,
Nggak semua orang punya internet yang ngebut atau paham cara pakai gadget. Tantangan lainnya tuh partisipasi aktif warganya yang masih rendah, plus kurangnya jembatan antara masukan digital sama proses kebijakan resminya. Sering banget kan kejadian, opini publik udah rame banget di medsos, tapi gagal nyambung jadi kebijakan nyata di pemerintahan. Ini PR besar yang butuh solusi konkret. So, buat ngurai semua benang kusut tadi, kuncinya cuma satu, kepercayaan. Partisipasi publik sama kepercayaan publik tuh benar-benar dua sisi mata uang yang sama. Gini deh, warga mana ada yang mau buang-buang waktu ngasih masukan kalau mereka ngerasa suaranya bakal dicuekin? Solusinya, teknologi harus bisa bertindak sebagai kaca transparan. Daripada jadi tembok birokrasi yang tebel, teknologi harusnya ngebuka tirai biar masyarakat bisa lihat langsung prosesnya. Pas warga bisa lihat progres laporannya diproses dan dibahas, disitulah kepercayaan publik bakal tumbuh secara natural. Untungnya, buat bikin kaca transparan ini, pemerintah sekarang punya alat-alat inovasi digital yang canggih abis. Pertama ada media sosial, yang bikin diskusi publik bisa terjadi kapan aja, dan jangkauannya luas banget. Terus ada big data. Dengan ini, pemerintah bisa nganalisis jutaan keluhan warga buat nyari pola. Misalnya, daerah mana sih yang paling darurat butuh perbaikan infrastruktur? Terus yang lagi hit sekarang, Artificial Intelligence atau AI. AI ini bisa ngebantu ngerespon pertanyaan warga secepat kilat atau ngerangkum ribuan dokumen masukan publik. Alat-alat inilah yang ngebantu pemerintah biar bisa nangkup kebutuhan kita dengan akurat dan super cepat. Tapi tunggu dulu. Kayak semua hal canggih di dunia ini, teknologi digital juga bawa risiko yang nggak bisa kita anggap remeh. Memang ada peluang luar biasa buat ngebuka partisipasi yang luas banget. Tapi di saat yang sama, ada ancaman serius kayak misinformasi dan manipulasi opini publik. Algoritma medsos tuh bisa nyebarin hoax jauh lebih cepat daripada fakta. Belum lagi buat otomatis yang bisa bikin seolah-olah suatu kebijakan dapat banyak banget dukungan, padahal palsu. Makanya antusiasme kita soal inovasi teknologi ini wajib banget diimbangin sama tata kelola yang transparan dan pengawasan berlapis. Dan akhirnya kita sampai di kesimpulan dari pembahasan kita. E-participation tuh bukan sekedar soal merancang aplikasi pemerintah yang tampilannya estetik atau pakai AI paling mutakhir, bukan itu poinnya. Teknologi itu pada dasarnya kan cuma alat ya. Tujuan aslinya adalah gimana ngebangun hubungan yang jauh lebih inklusif, transparan dan partisipatif antara pemerintah sama warganya. Jadi, pertanyaan besar buat kita renungkan bareng adalah apakah alat canggih ini udah benar-benar dipakai buat berdayain warga atau pemerintah cuma sekedar bikin etalase digital tanpa makna? Tuntutan buat nyiptain panggung konser pemerintahan yang sesungguhnya sekarang ada di tangan kita semua. Terima kasih udah nyimak dan teruslah jadi warga yang kritis dan aktif berpartisipasi.